عندما جلسنا معه رحمه الله تعالى وتكلمنا في هذا المجال قال: يا أخوانا، في 5 وافقوني من علماء المسلمين. قلنا له: من هم ال5 هؤلاء؟ قال: أولا البخاري، وثانيا مسلم، وثالثا أبو شامة، ورابعا ابن حزم، وخامسا أبو بكر بن العربي. قلنا له: ولكن نصوص هؤلاء الذين ذكرتهم تخالفك. فالبخاري كما ألف الصحيح ألف الأدب المفرد وهو مليء بالضعيف، ألف جزء في رفع اليدين في الصلاة وهو مليء بالضعيف وهو متعلق بالأحكام، افعل ولا تفعل. ألف التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، ألف خلق أفعال العباد. كل هذا من مؤلفات محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه، وكلها مليئة سوى الصحيح ألفه لغرض آخر. إذن هذه الوجهة النظر الألبانية لا نراها ولا يراها معنا العلماء الجهابذة، لا يرون هذا. ثانيا مسلم، أنت تقول مسلم يرى ذلك. قال: نعم صحيح، وهو وليس عنده كتب أخرى. بل عنده كتب أخرى. المسند الكبير لمسلم لم يصلنا. إيش عرفك أنت اللي في المسند الكبير الذي لم يصلنا؟ إذن فكلامك مقدوح. الوحدان لمسلم، من قال لك أن مسلم ليس له إلا الصحيح؟ أبو شامة، فأتينا له بنص من أبي شامة يعمل فيه بالضعيف. ابن حزم مليء المحلى بالضعيف يستدل به حيث إنه لم يجد في الباب غيره في الأحكام. أبو بكر بن العربي أتينا له في شرحه لآيات الأحكام ما يدل على أنه استدل بالضعيف المتفق على ضعفه. Begitulah ya kalau ulama itu kalau ada masalah didatangi dan langsung mujalasa. Dan begitu juga memang kebiasaan dari kelompok sebelah ini. Saya baru tahu ketika mereka mengklaim kami ikut kitab dan sunnah, kami begini, kami begitu. Ternyata emang sudah terbiasa yang namanya klaim itu. Ini yang sesuai ajaran Rasulullah SAW. Kamu mau ikut siapa? Ikut Nabi apa ikut Kiai? Kan biasa mereka itu. Bawa-bawa tokoh gitu. Walaupun kalau yang bawah nggak tanggung-tanggung Pak, langsung ke Nabi. Saya ikut Nabi bukan ikut Kiai. Nah kalau yang atas-atas masih agak-agak gitu ya. Jadi Syekh Albani mengklaim saya ini sesuai atau didukung lah bahasanya oleh 5 ulama besar. Nggak tanggung-tanggung yang disebut itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Syama, Imam Abu Bakar, Ibn Arabi, Imam Ibn Hazm. Seolah-olah Syekh Albani ini sudah ada di jalan mereka. Sudah ada di jalur yang benar, yang sesuai. Lalu dikonfrontasi. Anda menolak hadis dhaif sebegitu dahsyatnya. Sementara Imam Bukhari saja itu menuliskan hadis-hadis yang tidak semuanya sahih dalam kitab yang lain. Adabul Mufrad, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh As-Shaghir. Mali'un bid-dhaif, penuh mali'un bi ghairi sahih, penuh dengan hadis-hadis yang tidak dhaif. Terus Anda ngerasa satu aliran gitu. Dari mana ceritanya? Itu ya. Yang kedua Imam Muslim. Mungkin tahunya Anda hanya kitab Sahih Muslim. Padahal ada musnadnya Imam Muslim yang tidak sampai kepada Anda. Ya, itulah ulama ya. Kemudian Abu Syama. Abu Syama jelas. Ya, seperti yang diceritakan tadi. Ibnu Hazm kitabnya Al-Mahalla. Banyak sekali di situ hadis dhaifnya. Kemudian yang terakhir Ibn Arabi, Abu Bakar Ibn Arabi, Ayatul Ahkam. Bahkan di situ ada hadis al-muttafaq bidhafihi. Dipakai oleh mereka bahkan di dalam masalah hukum. Jadi Anda ini ada di mana dari yang 5? Kira-kira begitu. Ini dahsyat sekali. Jadi kalau berdebat atau berdiskusi dengan orang yang nggak ngerti atau bicara di depan orang yang nggak ngerti mungkin keren. Ini sudah sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini saya sudah sesuai dengan manhajnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hazm. Disebut semua itu. Ya kalau yang mendengarkan nggak ngerti apa-apa ya sepakat Pak. Sama dengan kelompok sebelah. Kalau ceramah di depan orang-orang yang nggak ngerti ya jadi. Udah paling bener, paling hebat gitu.
Tapi ini kan di depannya Syekh Ali Jum'ah. Langsung dibawakan. Ataina lahu. Kami datangkan kepada dia. Dibukakan kitabnya. Anda bilang sama dengan Ibnu Arabi. Abu Bakar Ibnu Arabi. Lah ini dalam kitab Ayatul Ahkam. Ini hadisnya hadis do'ib. Muttafaq ala do'fihi. Dipakai oleh Ibnu Arabi. Anda mengklaim sama dengan Abu Syamah. Ini kitabnya. Mengklaim sama dengan Al-Bukhari. Ini kitabnya. Mengklaim sama dengan Imam Muslim. Nah itu Pak. Jadi kalau dalam bahasa YouTubernya itu dibungkam dengan sempurna. Itu bagian satu. Yang kedua, la narahu wa la yarahu al ulama. Itu tajam sekali bahasa itu. Jadi pemikiran Syekh Albani ini tidak kami anggap. La narahu itu kami tidak menganggap. Ya. Wa la yarahu al ulama al muhaqqiq ya. Dan tidak ada ulama yang tahqiq itu yang memandang itu atau yang menganggap itu gitu. Jadi bahasa la narahu itu mungkin lebih pahit daripada layuk tabar. Kalau layuk tabar itu kan tidak diperhitungkan, tapi setidaknya masih dilihat. Ini mah enggak. Bahasanya la narahu kami anggap tidak ada. Jadi bahasa la narahu itu tajam sekali. La narahu itu kita anggap tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Dan bukan hanya kita yang begitu, ulama-ulama juga semuanya begitu. Itu narasinya Syekh Ali Jum'ah. Jadi bukan kita yang mengkritik, bukan kita yang merosting. Memang kenyataannya begitu. Kenyataannya seperti itu. Atau jangan-jangan dilawan ini kan bukan ahli hadis ya. Sama dengan kelompok sebelah ini kan bukan ahli nasab. Oh, jadi yang ahli hadis cuma Syekh Albani gitu, yang ahli nasab cuma yang sebelah itu. Ya bebas lah Pak ya. Bebas. Toh perseteruan antara mereka juga bukan kita hakimnya. Kita yang waras saja lah. Masa kita jadi hakimnya, mana yang lebih benar di antara kedua orang ini, kan jadi lucu. Makanya saya pun tidak mau menjadi hakim juga di sini. Kalau kamu lebih percaya Syekh Albani ya monggo. Silahkan. Tetapi kan kita membaca kronologisnya. Ketika Anda mengklaim didukung oleh 5 ulama top atau sudah sesuai dengan manhaj mereka, ternyata apa yang Anda lakukan bertolak belakang. Bagaimana Anda memperlakukan hadis do'if berbeda dengan bagaimana mereka memperlakukan hadis do'if. Imam Bukhari saja itu menuliskan banyak sekali hadis do'if. Ibnu Hazm bahkan dalam kitab Al-Mahalla. Al-Mahalla itu kitab fikih. Ada pembahasan fikih di situ. Abu Bakar Ibnu Arabi dalam kitab Ayatul Ahkam, Tafsir Ahkam, ya kan bicara masalah hukum menggunakan hadis al-muttafaq ala do'fi. Abu Syamah juga jelas mengatakan memakai hadis do'if ya. Jadi Anda ini sama dengan mereka di bagian mananya? Sama-sama manusia gitu atau bagaimana? Kan namanya kesamaan gitu. Atau sama-sama ada yang menyebutnya sebagai ahli gitu. Syekh Albani kan ada yang menyebutnya sebagai ahli, sebagai al-imam ada, sebagai al-ulama ada. Bahkan al-muhaddis ada yang menyebut Syekh Albani begitu. Siapa? Ya pengikutnya. Tapi kalau kata Syekh Ali Jum'ah, la narahu wa la yarahul ulama. Saya YouTuber saja tidak begitu merostingnya ya. Mungkin levelnya ya. Level YouTuber kita ngerosting dengan roastingan yang sederhana saja. Tapi kalau sudah seperti ini yang merosting, roastingannya tingkat dewa Pak. La narahu wa la yarahul ulama. Kamu hafalkan itu ya. Bagaimana komentarnya Syekh Ali Jum'ah tentang Syekh Albani? La narahu wa la yarahul ulama. Nggak ada yang nganggep gitu ya. Kalau bahasa kita nggak dianggap. Sama dengan ya mungkin tukang parkir atau tukang ban gitu. Bicara tentang jantung gitu. Apa ya ada dokter spesialis jantung yang masih menoleh? Enggak. Ya, namanya orang ya. Ya mulut-mulut dia bicara masing-masing lah. Paling ya begitu ya. Allahumma dina ada sabil.